Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua ya. Kita mulai. Jadi untuk yang bisa menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan. Untuk yang sedang berkepentingan boleh dimatikan. Oke, baik. Hari ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum UTS, mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi minggu depan UTS ya. Iya, Bu. Jadi untuk materi hari ini, materi yang terakhir, ini sudah siap Zoom semua? Sudah sarapan ya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah 2 kali, Bu. Udah 2 kali nih. Oh, udah 2 kali ya. Indonesia Timur ya, mungkin ya udah 2 kali ya. Baik, untuk hari ini tinggal mata kuliah pengantar akuntansi saja atau memang ada lagi yang belum tuntas materinya? Ada, Bu. Oh, ada. Sama Pak siapa ya? Pak Rian, Mm-mm. Pak Anggi, sama Bu Nia bahasa Inggris. Bu. Oh, Udah dia UTS belum. aja, Bu. Saya masih bingung, Bu. Belum ngerti, Bu. Betul. Jadi materi kan semua sudah Ibu upload ya sampai pertemuan keempat. Nanti yang ini pertemuan kelima juga Ibu upload. Insya Allah UTS-nya mudah. Paling perhitungannya nanti angka-angkanya cuma di jurnal umum. Ya, Bu. Jangan susah-susah, Bu. Ujiannya, Bu. Kalau susah, Ibu pusing sendiri. Kalau susah saya telepon Ibu. Kalau susah saya telepon Ibu terus. Oke. Gampang Nanya ya. jawabannya. Telepon satu-satu ya? Jadi insya Allah mudah. Kalau materinya sudah diunduh semua pasti bisa. Dan juga kalau aktif Zoom kan penilaian juga tidak hanya dari nilai UTS ya, ada nilai absen, kemudian nanti sih ada juga nilai tugas. Jadi banyak juga komponennya. Oke, sudah ada di layar. Ada ya? Sudah. Ini merupakan materi pertemuan ke-5. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, jadi di sini nanti ada gambaran seperti apa akuntansi di perusahaan jasa, mulai dari pencatatan sampai laporan keuangan. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan ya mengenai apa itu perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, dan juga perusahaan industri ya, atau manufaktur. Nah, untuk yang sekarang kita akan belajar siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini pun sifatnya masih pengantar, jadi masih dasar. Nah, sedangkan kalau digali lebih banyak lagi, akuntansi itu juga banyak dan rumit, tapi setidaknya ini adalah dasar. Nah, bagaimana akuntansi di perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa kan
jelas perusahaan yang tentunya untuk mengelola ya, jadi kegiatannya itu menjual jasa. Nah, banyak ya contohnya ya, teman-teman di lingkungan ada bengkel, salon, nah, ada apa lagi? Mungkin teman-teman tahu perusahaan jasa. Prediksi. Hmm. Cuci Jasa-jasa mobil, tambal consulting. ban, Apa tadi? Refleksi, Pak. Pak Kiki, refleksi. cuci Ekspedisi, Pak. mobil, tambal Oh, ban, kirain refleksi. Mm-mm. cuci Betul ya, mobil, tambal ban, pencucian juga, pencucian mobil ya. Kemudian apa jasa-jasa konsulting juga, konsultasi pajak, kemudian notaris juga itu jasa ya. Jadi pasti teman-teman sudah bisa membedakan apa itu perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan dagang jelas kegiatan utamanya adalah jual beli barang ya. Nah, kalau perusahaan industri, jadi kegiatan utamanya itu mengelola dari bahan mentah sampai bahan jadi. Nah, kalau di sekitar sini, di Cikarang ini sangat banyak ya perusahaan industri. Jadi dari mulai bahan mentah, misalkan pabrik roti ya, dari terigu sampai akhirnya menjadi roti. Jadi itu 3 penggolongan perusahaan, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan industri atau manufaktur. Nah, jadi ini gambaran di akuntansi di perusahaan jasa. Ada ya, slide-nya berubah ya. Berubah. Oke, yang pertama ada transaksi. Karena setiap hari misalkan perusahaannya bengkel ya. Itu kan pasti setiap hari ada transaksi. Nah, bengkelnya bengkel jasa. Beda lagi dengan bengkel yang juga menjual ya. Nah, kita contohkan di sini, misalkan yang kemarin saja, apa namanya, reparasi televisi ya. Nah, di sini ada transaksi, tentu perusahaan setiap harinya sangat banyak transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Contohnya ada yang reparasi TV, reparasi mesin cuci, nah kemudian beli alat-alat, nah itu kan contoh dari transaksi. Dari transaksi ini harus ada buktinya. Jadi dalam akuntansi itu setiap transaksi harus ada bukti transaksi. Contohnya beli alat-alat ya harus ada struknya atau notanya ya atau kwitansi. Kemudian ketika kita memberikan pelayanan jasa, nah kita juga memberikan nota ya kepada pelanggan. Nah, itu kan pasti nota itu dibuat rangkap. Nah, yang satu buat pelanggan, yang satu buat kita. Untuk apa? Untuk pencatatan. Jadi yang pertama ada transaksi, setiap hari transaksi ini banyak. Kemudian bagian akuntansi ini harus mencatat, pencatatan. Setelah dicatat, nah pencatatannya itu berupa kalau perusahaan jasa ke dalam jurnal umum. Nah, yang minggu kemarin ya sudah dijelaskan. Nah, misalkan ada beli peralatan bengkel, beli peralatan ya reparasi. Nah, jadi jurnal umumnya kan kasnya berkurang karena membeli yang bertambah peralatan. Nah, dari mana? Dari bukti transaksi. Oh, ini ada nota untuk pembelian peralatan, jadi harus dicatat. Nah, dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian digolongkan. Nah, digolongkan ini kita posting ke buku besar. Setelah membuat jurnal umum, itu langkahnya masih banyak. Jadi setelah membuat jurnal umum, kan kita harus rekap tuh satu-satu. Misalkan akunnya kas. Jadi kas itu setiap hari ada yang masuk, ada yang keluar, itu direkap dijadikan satu. Nah, satu tabel. Nah, tabel buku besar itu namanya kas. Nah, itu digolongkan. Kemudian, jadi nanti ketahuan kasnya itu dalam 1 bulan tinggal berapa.
ataupun peralatan, ataupun pendapatan. Nah, itu digolongkan satu-satu. Jadi setelah dicatat di jurnal umum kan ini masih all ya, masih semua transaksi, nanti digolongkan, dipisah-pisah atau diposting sesuai dengan akunnya. Tadi kas, berarti nanti kas setiap hari itu ada berapa yang masuk keluar. Nah, itu digolongkan, kemudian diikhtisarkan. Nah, diikhtisarkan ini jadi sama prosesnya, nanti apa namanya, dari buku besar ini kita rekap juga. Nah, seperti jadi neraca saldo ya yang kemarin, kelihatan nanti kasnya berapa, nah pendapatan berapa, nanti ada namanya laporan keuangan. Jadi prosesnya dari transaksi, kemudian dicatat di jurnal umum, kemudian digolongkan buku besarnya, kemudian diikhtisarkan. Nah, ini membuat laporan keuangan. Laporan keuangan dalam perusahaan jasa, nah, sering kita pakai ada 3 ya. Nah, boleh dicatat kalau memang teman-teman lupa, tapi di materi juga ada. Jadi yang pertama ada laporan laba rugi, kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal, dan yang ketiga ada neraca. Nah, ini 3 laporan keuangan. Nah, untuk semester ini kita cukup belajar sampai pencatatan saja bagaimana cara membuat jurnal umum. Ini proses pembuatan laporan akuntansi kalau diikhtisarkan akan tampak sebagai berikut. Jadi siklus tadi itu merupakan proses yang terus-menerus berjalan dan berulang kembali sehingga merupakan suatu proses, makanya kita sebut sebagai siklus. Tahap-tahap kegiatannya dimulai dari terjadinya transaksi sampai menyusun laporan keuangan, sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya yang disebut dengan siklus akuntansi atau accounting cycle. Jadi yang tadi ini merupakan siklus ya. Jadi misalkan tahun akuntansinya kita membuat berakhir di Desember. Setiap bulan kita melakukan penutupan pembukuan. Jadi kalau awal bulan itu mulai dari transaksi kita catat, kita golongkan, kita buat laporan keuangan, di akhir bulan kita close. Nah, untuk bulan berikutnya kita buat lagi, ada lagi transaksi. Jadi laporannya itu setiap bulan, walaupun nanti akan ada laporan setiap tahun. Jadi prosesnya terus berulang-ulang, karena kan transaksi di perusahaan ya setiap harinya ada ya. Jadi kita buat close laporan keuangan akhir bulan, kemudian kita siap lagi untuk transaksi di awal bulan berikutnya. Nah, siklus akuntansi terdiri dari kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Itu tadi dasarnya kita membuat jurnal adalah adanya bukti transaksi. Jadi setiap ada bukti transaksi berkaitan dengan kas, itu harus kita buat jurnalnya. Kemudian mencatat dalam jurnal, kemudian memindah bukuan ke dalam buku besar. Nah, setelah membuat jurnal umum, itu diposting tadi ke buku besar yang Ibu sebut setiap akun punya satu buku besar atau satu kartu lah ibaratnya, kartu kas. Jadi kelihatan kasnya itu nanti saldonya berapa, pendapatan saldonya berapa. Nah, siklusnya, tahapannya setelah membuat jurnal umum, membuat buku besar, nanti ada namanya membuat neraca saldo. Dari neraca saldo ini merupakan rekapan. Nah, rekapan dari transaksi yang terjadi. Oh, kasnya saldonya sekian, perlengkapan saldonya sekian, modal saldonya sekian. Kemudian ada membuat neraca lajur. Nah,
neraca lajur ini digunakan yang Ibu jelaskan kemarin. Contohnya, ada transaksi yang harus kita sesuaikan. Contohnya ketika kita membeli peralatan atau kendaraan, itu kan pasti menyusut ya. Jadi kenapa kita beli mobil misalkan tahun ini 200 juta, tapi kita jual 5 tahun lagi, pasti harganya akan jatuh karena sudah kita pakai. Dalam akuntansi itu disebut dengan penyusutan atau akumulasi penyusutan. Jadi itu pun perusahaan harus membuat namanya jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, tahap berikutnya adalah membuat laporan keuangan. Tadi laporan keuangan ada 3 ya. Kemudian setelah membuat laporan keuangan, kita buat namanya jurnal penutup. Nah, kenapa harus ditutup? Karena tadi kita sepakat misalkan tiap buku tiap bulan akan ditutup setiap akhir. Nah, jadi setiap bulan itu harus ada jurnal penutup. Kemudian ada membuat neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi nanti ada lagi neraca atau rekapannya. Oh, kas itu setelah ditutup saldonya sekian. Jadi ini sudah siap untuk transaksi bulan berikutnya. Begitu juga dengan pembuatan jurnal balik. Jadi ini sebenarnya tahapan-tahapan yang harus dibuat dalam transaksi perusahaan jasa. Dari mulai mencatat jurnal dengan dasar ada bukti transaksi, kemudian diposting ke buku besar, kemudian langkahnya banyak ya, ini membuat neraca lajur, bikin laporan, sampai ada jurnal balik. Nah, jadi prosesnya sangat banyak sampai akhirnya membuat laporan keuangan dan siap untuk transaksi berikutnya. Setiap transaksi perlu adanya bukti. Nah, kegunaan bukti tersebut adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Di samping itu, buku transaksi dapat digunakan sebagai rujukan apabila terjadi masalah di kemudian hari. Nah, ini tentu ya dalam akuntansi itu semua harus ada bukti transaksinya. Jadi kalau tidak ada bukti transaksi itu tidak bisa kita catat. Contohnya ada di sini bukti pengeluaran uang. Pengeluaran uang oleh perusahaan dibuktikan dengan adanya kwitansi yang ditandatangani oleh penerima. Jika pengeluaran uang dilakukan dengan cek, maka struk yang tertinggal dalam buku cek dapat dijadikan sebagai salah satu transaksi. Nah, contoh, teman-teman punya perusahaan, kemudian ketika perusahaan ini akan mengeluarkan uang, ya, contohnya akan membeli peralatan. Nah, otomatis kan bagian keuangan memberikan uangnya ya. Nah, ini harus disertai dengan bukti pengeluaran uang. Dan tentunya ada kolom si tanda tangan penerima. Oh ya, sudah terima misalkan 5 juta itu ditandatanganin. Jadi setiap ada pengeluaran uang ini harus dibuat kwitansi atau dibuat bukti pengeluaran uang. Ada juga bukti-bukti transaksi berikutnya yaitu bukti penerimaan uang. Pada waktu menerima uang, perusahaan harus membuat kwitansi sebagai bukti bahwa uang telah diterima. Ini juga bisa pakai kwitansi, bisa pakai nota. Kalau perusahaan ya misalkan tadi bengkel. Nah, kita nerima uang dari si pelanggan karena misalkan TV-nya sudah selesai direparasi. Nah, itu kan nanti si customer bayar ya. Nah, itu kita harus memberikan bukti, entah kwitansi, entah nota, bahwa kita telah menerima uang. Kemudian bukti jurnal ini juga bisa digunakan sebagai bukti transaksi. Kwitansi atau struk cek dapat digunakan sebagai dasar untuk mencatat kwitansi. Akan tetapi ada kalanya perusahaan menyediakan bukti khusus yang digunakan. Bukti semacam ini hanya khusus
digunakan sebagai bukti pencatatan akuntansi dan biasanya disebut bukti jurnal. Nah, kalau ini bukti jurnal ini juga bisa digunakan sebagai bukti transaksi. Nah, akan tetapi ada kalanya perusahaan menyediakan bukti khusus yang digunakan. Jadi sama intinya tadi bukti transaksi ketika ada penerimaan atau pengeluaran uang. Tapi bukti jurnal ini jarang ya, yang sering kita gunakan kan kwitansi, nota. Ini contohnya bukti jurnal. Jadi bukti jurnal ini kalau transaksi atau kwitansi kan kita cukup menulis membayar sewa ruangan gitu ya 500.000. Nah, kalau bukti jurnal ini sudah ada jurnalnya. Jadi ini sebenarnya memudahkan teman-teman kalau kerja di bagian akuntansi ketika mengeluarkan pembayaran sewa langsung kita bikin jurnalnya di sini. Ini kan jurnal umum ya. Nah, ada tanggal, nama akun, kode akun, debit, kredit. Nah, jadi ketika membayar sewa itu debitnya apa? Beban sewa. Kemudian kalau kita membayar berarti kasnya berkurang. Ditulis kas tapi harusnya agak menjorok ya ke sini ya. Kas sebesar berapa? 500.000. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bukti karena nanti di sini harus ada tanda tangannya. Yang membuat siapa, kemudian yang menyetujui siapa. Ini juga bisa digunakan sebagai bukti transaksi selain dari kwitansi atau nota. Di samping pengeluaran dan penerimaan, perusahaan mungkin melakukan transaksi-transaksi lain, misalnya pembelian secara kredit dapat dibuktikan dengan faktur. Nah, jadi bukti transaksi juga banyak, selain kwitansi, nota, struk, faktur juga. Nah, ketika teman-teman punya perusahaan, kemudian perusahaannya sudah besar, ini juga pasti harus membayar pajak ya. Jadi setiap kita menjual barang itu ada pajaknya, ada dibuktikan dengan faktur. Itu juga salah satu bukti transaksi. Tadi kemarin membuat jurnal umum, yaitu proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Kemudian setelah membuat jurnal, kita membuat buku besar. Buku besar itu untuk apa? Nah, setelah bukti transaksi dicatat ke dalam jurnal, tahap selanjutnya memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam akun-akun yang bersangkutan di buku besar. Jadi ini tadi, setiap akun nanti punya buku besar satu-satu. Supaya terlihat, oh kasnya di tanggal sekian ada pemasukan, di tanggal sekian kasnya berkurang. Jadi satu buku itu hanya untuk kas. Jadi nanti terlihat saldo akhirnya, lebih memudahkan teman-teman untuk mengontrol, oh kasnya ada berapa sih? Nah, bisa dilihat di buku besar. Neraca saldo. Setelah membuat buku besar, tahap berikutnya membuat neraca saldo. Dari waktu ke waktu, kesamaan antara debit kredit dalam buku besar harus selalu diperiksa. Pada setiap akhir periode akuntansi, harus pemeriksaan ini diperlihatkan dengan membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo itu, tadi kan buku besar itu punya satu-satu ya. Nah, kas punya buku besar satu, perlengkapan punya. Nah, ini nanti rekapannya di neraca saldo, namanya neraca saldo. Kemudian setelah membuat neraca saldo, Anda membuat namanya jurnal penyesuaian. Untuk apa? Nah, untuk mengkoreksi akun-akun tersebut hingga mencerminkan keadaan aktiva kewajiban yang sebenarnya. Ini tadi contohnya membeli kendaraan mengalami penyusutan. Kan kendaraan aktiva ya, harta ya. Nah, jadi harus kita sesuaikan. Berapa sih menyusutnya setiap bulan? Nah, itu ada rumusnya ya, rumus perhitungan cara menghitung akumulasinya. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, tahap berikutnya membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan.
terlupakannya salah satu ayat jurnal. Nah, ini ada contoh neraca lajur, nanti Ibu perlihatkan. Jadi neraca lajur ini ya intinya setelah membuat jurnal penyesuaian kan tadi ada akun yang harus disesuaikan ya, contohnya akun kendaraan supaya jumlahnya tidak sama ketika kita membeli. Nah, nanti untuk mengkoreksinya ada dibuat neraca lajur. Setelah dari neraca lajur itu kita membuat namanya laporan keuangan. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan dari mulai jurnal umum sampai kita membuat laporan keuangan. Untuk sebuah perusahaan perorangan, laporan keuangan terdiri hanya ada 3. Tadi neraca, laporan rugi laba, dan juga laporan perubahan modal. Jurnal penutup tahap berikutnya setelah membuat laporan keuangan ada namanya jurnal penutup. Jadi pada akhir periode, akun-akun ini harus dipindahkan. Untuk melakukan hal ini diperlukan jurnal penutup. Jadi setelah transaksinya terjadi, tentu banyak akun yang berkaitan, bayar biaya sewa, nah itu harus kita tutup, kita kreditkan lagi, supaya saldonya 0 dan siap untuk transaksi berikutnya. Ada 4 tahapan yang diperlukan untuk melakukan jurnal penutup, menutup akun pendapatan. Jadi supaya akun pendapatan ini untuk bulan berikutnya saldonya 0, kenapa harus ditutup? Jadi kan pendapatan yang bulan kemarin udah kita tutup, jadi di bulan berikutnya tidak muncul lagi saldonya, karena kan itu pendapatan bulan kemarin. Nah, itu. Jadi untuk akun-akun pendapatan harus ditutup supaya saldonya 0 di awal bulan, karena kan belum ada transaksi. Nah, begitu juga dengan akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan juga akun breaker. Nah, dengan menggunakan lajur salon ayu, maka jurnal penutup, ini contohnya sih. Jadi ini contoh buku besar. Kalau jurnal umum kan sudah ya, tadi tahapannya yang pertama membuat jurnal umum, yang kedua membuat buku besar. Nah, ini contoh buku besar. Yang pertama ada nama akun, contohnya ini akunnya Prive ya, pengambilan pribadi Nona Dewi. Nomor akun ini nomor akun Prive 32, kalau kas biasanya 11. Nah, kalau nomor akun mah nanti biasanya sudah ada di soal ya. Kemudian ini ada tanggal transaksi, tahun transaksi, keterangan. Nah, untuk apa saja. Kemudian referensi. JU2 artinya itu jurnal umum halaman 2. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat jurnal umum itu halamannya banyak, karena mungkin transaksinya banyak, tidak cukup 1 halaman, nanti ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, ini JU2 itu artinya jurnal umum halaman ke-2. Nanti ada debit, ada kredit, ada saldonya, apakah saldonya debit atau saldonya kredit. Jadi ini contoh buku besar. Jadi setiap akun nanti punya satu-satu buku besar. Contoh kas, jadi di sini kas, nomor akunnya satu-satu. Tanggalnya keterangan, tanggal berapa saja sih kas ini digunakan, atau kas ini keluar tanggal berapa, di jurnal umum halaman keberapa, kemudian debit atau kredit. Kalau misalkan kasnya 100, jadi saldonya juga 100. Kemudian diambil 100, jadi saldonya 0 atau strike. Jadi intinya akun buku besar ini untuk lebih memudahkan supaya kita update, oh akun Prive ini berapa sih, akun kas ini saldonya berapa, nanti kelihatan di buku besar. Ini neraca saldo, contohnya ada neraca saldo penutup, jadi di buku besar, misalkan ini buku besarnya kas, kan nanti terlihat ya, oh kas saldonya 0, nanti di neraca ini kita tulis kas saldonya 0. Kemudian contohnya di sini ada perlengkapan, buku besarnya perlengkapan, saldonya 0 juga, nanti kita tulis di sini perlengkapan 0.
Jadi ini neraca saldo itu merupakan rekapan ya, rekapan saldo dari buku besar. Oke, ini kalau Zoom-nya berakhir, nanti teman-teman bisa masuk di link yang sama. Jadi materi hari ini itu bagaimana sih siklus akuntansi di perusahaan jasa. Jadi intinya adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan apa saja sampai jadi laporan keuangan. Tadi tahapannya di sini ya, sangat banyak tahapannya. Di sini tahap pencatatannya ada 1, 2, 3, sampai 9 tahap. Kalau nanti teman-teman UTS nanti hanya sampai mencatat ke dalam jurnal umum ya. Jadi tidak sampai memosting ke dalam buku harian atau buku besar. Oke, untuk materi siklus tadi ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Boleh? Samrotul ya, Bu, ada? Ya. Nanti itu kita pakainya perusahaan jasa, Bu. Iya, Atau perusahaan dagang. nanti di UTS kita pakai perusahaan jasa. Baik, Bu. Oke. Oke, ada lagi? Eko, Bu. Oke, Pak Izin Eko bertanya. Prasetyanto. Boleh ditampilin screen yang tadi, Bu, yang sebelum terakhir ya. Yang jurnal. Bukan yang ada angkanya. Yang ada angka debit kredit. Ini? Iya, yang 20, betul. Di sini kan Ibu mencontohkan ada dua transaksi gitu ya. Ada dua transaksi. Nah, nanti kalau kita harus bikin jurnal seperti ini kan berarti transaksinya banyak sampai ke bawah. Di bagian debit kredit itu tertulis ada debit dan kredit. Kemudian di bagian saldo ada debit dan kredit juga. Yang mau saya tanyakan adalah di bagian saldo itu contoh pada jumlah debit, apakah artinya itu jumlah dari debit yang ada di kolom sebelah kirinya. Kemudian jika kita transaksinya banyak, apakah ke bawah itu akan makin bertambah banyak jumlahnya juga. Seperti itu.